Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya akan membacakan roman klasik Sidul Anak Jakarta. Penulis Bapak Aman Datuk Madjoindo. Penerbit Balai Pustaka. Cetakan pertama 1932, edisi elektronik 2021. Selamat mendengarkan. Dul, adul, teriak seorang perempuan dari belakang rumah. Kepalanya dilenggok-lenggokkannya menengok ke kiri dan ke kanan. Dul Hamid, kemana lagi dia? Barusan di sini. Kali ini perempuan itu memanggilnya lebih keras karena yang dipanggil tidak juga menjawab. Tak lama kemudian terdengarlah suara menyahut di balik pohon sabok di samping rumah. Ya, Nyak. Kemana lu? Udah seraknya manggil. Lu diem-diem aja. Pulang dulu. Dahar nasi. Nasi udah Nyak sediain, kata perempuan itu. Aye kenyangnya, nanti aja aye dahar. Hanya suara Dul yang terdengar, namun tidak tampak wajahnya. Lah, di mana lu dahar nasi? Sebenarnya Dul kenyang bukan karena makan nasi, tapi karena terlalu asik bermain. Tak lama kemudian dia menjawab, aye beli nasi ulam tadinya. Dul berbohong, sebenarnya tadi ia tidak membeli nasi ulam, melainkan diberi Asnah, kawan bermainnya. Dari mana lu dapat duit? Tanya perempuan itu dengan agak heran. Dia tahu Dul tidak punya uang. Biasanya pagi hari anaknya itu sudah diberi sedikit uang untuk membeli nasi ulam, akan tetapi pagi itu dia dan suaminya tidak memiliki uang sepeser pun. Sebab itulah dia sudah memasak nasi sejak pagi sekali untuk keluarganya. Lu nyolong-nyolong kali, kalau kagak dari mana lu dapat duit? Tanya ibunya dengan keras. Kagaknya, aye kagak nyolong, jawab Dul takut. Dari balik pohon sawo dia pun mulai menampakkan dirinya. Aye kagak beli nasinya, aye dikasih as. Ngapain lu di sono? Ayo pulang. Aye main ame as. Nanti aja aye pulang daharnya. Oh, lu main ame as? Pantas lu kagak mau dahar. Udah kenyang. Ame main dah, tapi jangan kemana-mana ya. Kalau mau dahar, nasi dalam gerobok, ambil baik-baik, jangan diberantakin, Nya mau nyuci. Ayeknya, jawab Dul dengan girang. Dul sangat takut dituduh mencuri karena dia tahu pencuri akan jadi orang rantai. Dia takut dipenjara. Di stasiun, dia sering melihat puluhan tahanan yang akan dikirim ke tempat pembuangan. Mereka memakai seragam merah tua, sarung berbahan kasar, dan ikat kepalanya kain hitam. Mereka dijaga serdadu yang membawa senjata. Sedikit saja mereka berbuat salah atau keluar dari barisan, pasti dibentak oleh serdadu itu. Bapaknya bercerita orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam kamar gelap karena mencuri. Kalau mereka tak menuruti perintah, punggung mereka akan dicambuk dengan rotan sampai berdarah. Dahulu Dul pernah dimasukkan ke dalam kamar gelap, bukan dalam penjara, melainkan dalam dapur rumahnya, karena dia tak mau berhenti menangis. Menakutkan sekali saat itu tikus mengorek-ngorek bambu di balik dinding. Disangkanya macan hendak masuk. Cecak sedang menangkap kupu-kupu di loteng. Dikiranya kuntilanak sedang mengintip-ngintip. Apalagi mendengar kucing berkelahi di samping rumah. Seluruh badannya bisa menggigil bagai disiram dengan air es. Kadang-kadang Dul malah merasa ada kuntilanak sedang berdiri di hadapannya. Seram. Seram sekali rasanya buat Dul.
Terbayang olehnya rambut kuntilanak yang panjang terurai dengan rambutnya itu ditutupnya badannya. Tampak dia tertawa-tawa sehingga giginya kelihatan putih dan tajam-tajam. Akan tetapi yang paling menakutkan hatinya adalah punggungnya yang berlubang besar seperti lubang kayu. Lubang itu katanya tempat menyimpan anak kecil yang dicurinya. Jika mengenang itu, Dul berhenti menangis lalu memekik memanggil ibunya. Sejak saat itu dia sangat takut dikurung di dalam kamar gelap. Jika dia menangis kencang di malam hari, tiba-tiba dia pasti berhenti kalau diancam ibunya akan dimasukkan ke kamar gelap. Itu baru kamar gelap, ngeri sekali rasanya, apalagi kalau sampai membayangkan harus dikurung dalam kamar gelap penjara seorang diri karena mencuri. Dul senang karena sekarang ibunya tak lagi menuduh dia mencuri. Dia pun langsung pergi bermain dengan kawan-kawannya. Ada 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bermain hari itu. Di hadapan anak perempuan itu terdapat buah kedong-dong muda, mangga muda, pisang muda, dan sebuah piring cobek yang sudah sumbing pinggirnya. "Empok, minta rujak segobang dong," kata Dul. "Padas nggak bang?" tanya tukang rujak. "Jangan, 2 aja, cabenya cukup dah." 2 buah cabai rawit, sedikit garam, dan sedikit gula jawa diulek oleh anak gadis yang bermain peran menjadi tukang rujak di dalam cobek. Kemudian diirisnya tipis-tipis buah kedong-dong, mangga, dan pisang. "Ah, pedas amat, Pok," kata Dul setelah mencicip beberapa sayat sambil mengangak-ngangak kepedasan. "Tambah kedong-dongnya dikit ah." Kata si Dul. "Rugi dong, itu udah banyak segobang," jawab tukang rujak. "Ah, pelit amat, entar rujaknya empok as, kagak laku loh," protes si Dul kepada temannya. Asnah tersenyum saja lalu menambahkan beberapa sayat kedong-dong ke piring Dul. "Nah, gitu dong, jangan mau untung aja," kata Dul tersenyum. "Sekarang baru enak, berasa garam sama cabenya." "Gue juga segobang, Pok," kata Sapei. "Gue juga, Pok," kata Sa'ari. As sibuk mengulek rujak, anak-anak itu berdesak-desak mengantri di depan As. Sambil menghitung tiap-tiap sayatan buah yang jatuh ke piring cobek, rujaknya sangat laris. Tak lama kemudian 2 gadis kecil lain juga terlihat datang hendak membeli rujak. Mereka tidak berbaju, hanya memakai kain yang diselempangkan. Rambutnya kusut menutupi dahi, di sudut bibirnya masih terlihat bekas air liur, di sudut matanya juga ada kotoran mata. Besar kemungkinan mereka belum mandi. "Boleh kami ngikut main, As?" tanya yang seorang. Safei dan Sa'ari memandang dengan jijik kepada kedua gadis itu dan berkata, "Jangan mau, As, lihat aja mukanya kayak anak kucing kurus." "Idih, emangnya gue mau main ame lu?" kata anak itu menentang Safei. "Emang sono cuci muka dulu, kalau kagak boleh ngikut main," kata Safei. "Lu bukan babe gue, kenapa lu nyuruh-nyuruh? Sono kagak loh, jangan banyak ngomong, kalau kagak mau." Safei mengayunkan tangannya ke belakang seperti orang hendak menampar, tapi tiba-tiba terhenti. "Jagoan lu, gampang-gampang aja mukul orang," sentak gadis itu. "Emang lu kagak tahu gue ini jagoan bidare Cine?" kata Safei sambil menepuk dadanya. "Jagoan bidare Cine apanya? Jago berak di celana sih, iye," ejek anak itu. "Apa lu kate? Nanti gue gampar mulut lu," gertak Safei. "Coba gampar kalau lu berani," tantang anak itu sambil menyingkirkan rambutnya yang menutupi mukanya. Safei berdiri, mukanya merah padam karena sangat marah. Dia benar-benar hendak menampar, tetapi gadis yang satunya lagi menarik tangan kawannya. "Nyok pulang, Pat,
mendingan kita main di rumah aja, kata gadis yang satunya lagi. Pat atau Patmah akhirnya pulang dengan kawannya itu sambil berjalan. Keduanya tetap menoleh kepada Syafi'i. Dia sebenarnya takut Syafi'i akan mengejar karena dilihatnya mata masih Syafi'i dibelalakan. Akan tetapi begitu sampai di pagar rumah barulah ia kembali mencibir Syafi'i sambil meledeknya dengan menjulurkan lidah. Makin marah Syafi'i makin menjadi cibirannya. Temannya bahkan mulai ikutan mencibir. Jagoan bidare cine, jagonya berak di celane, wek, wek, serunya berulang-ulang. Bukan main panas hati Syafi'i, serasa terbakar jantungnya mendengar olok-olok kedua gadis itu. Tunggu di sono kalau lo mau tahu jagoannya, seru Syafi'i sambil berlari. Pat, pintu pagar tertutup dan terkunci dari dalam. Patmah dan kawannya masuk ke dalam rumah. Di balik jendela kaca terlihat dia menjulurkan lidah. Akan tetapi setelah diancam oleh Syafi'i hendak dilempar dengan batu, barulah hilang kedua kepala itu meski sebentar kemudian muncul lagi. Syafi'i tak berani mengejar masuk, takut ibu Patmah muncul setelah mengancam Patmah dan kawannya itu. Kembalilah dia kepada kawan-kawannya, akan tetapi baru saja sampai, dua buah kepala tadi sudah muncul lagi di pintu pagar sambil mencibir-cibir. Awas, kalau kagak dapat sekarang, ketemu besok, gue hajar lo berdua, teriak Syafi'i mengancam. Namun baru saja tangannya terkepal akan mengancam, kedua gadis itu telah lenyap masuk ke rumah. Mungkin Pat takut mendengar ancaman Syafi'i. Meski demikian, hati Syafi'i masih panas. Malah makin panas dari tadi karena dendamnya belum usai. Syafi'i memang pemarah. Dia juga suka mengganggu anak lain, apalagi anak perempuan, sehingga menangis dan mengadu kepada ibu mereka. Dia seperti tidak menaruh iba sedikit pun jika anak yang diganggunya itu menangis, malah senang hatinya. Anak perempuan emang ngejengkelin, sungutnya. Kalau digampar baru tahu diri dia. Syafi'i kemudian kembali ke tempat bermainnya awal, lalu menghampiri Asnah. As, mana rujak gue? Katanya dengan keras sehingga membuat Asnah terkejut. Ini, dikit amat, kalau segini gue kagak mau. Kalau nggak mau, ya udah, jawab Asnah ketus. Emang lu beli paket duit beneran? Paket pecahan beling aja, apa gunanya? Padahal rujak-rujakan gue bisa didahar beneran, gue kagak mau main lagi Asnah mengumpulkan perkakas permainannya. Ya udah, kata Syafi'i dengan marah. Rujak-rujakan itu dibanting di hadapan Asnah. Rujak bau begini, siapa yang mau? Asnah tidak terima atas perlakuan Syafi'i itu, maka diambilnya beberapa potong rujak yang jatuh itu, lalu dilemparkannya ke muka Syafi'i. Potongan rujak itu mengenai mata Syafi'i sehingga ia berteriak. Aduh, perih, aduh, sakit. Makin digosok, makin pedih yang Syafi'i rasakan. Sialan lu sialan. Sambil menyumpah-nyumpahi Asnah, piring-piring rujak Asnah habis ditendang Syafi'i sehingga pecah berserakan. Asnah menangis terisak, tetapi Syafi'i tak peduli, semua piring-piring rujak itu terus ditendangnya. Gue hajar mulut lu, kata Syafi'i sambil menghampiri Asnah. Coba, kalau lu berani, jawab Asnah menantang dari balik pohon sawo. Syafi'i tak berani mendekat begitu melihat Asnah memegang pisau yang dipakai untuk mengupas rujak-rujakan tadi. Dul tak ada di sana karena dia tadi pergi ke rumahnya mengambil tikar untuk duduk-duduk. Ketika didengarnya Asnah menjerit-jerit, barulah Dul berlari menghampiri. Kenapa lu Tanyanya sambil berlari. Kenapa lu nangis?
Asnah tak menjawab. Anak perempuan itu hanya menangis terisak di batang pohon sabok. Di dekatnya rujak-rujakan dan pecahan piring cobek berserakan. Tak jauh dari situ berdiri Syafei menggosok-gosok matanya. Melihat hal itu, Dul sudah bisa menebak apa yang kira-kira telah terjadi. Maka dipandangnya Syafei dari kaki sampai ke kepala. Tikar yang dipegangnya terlepas dari tangannya. "Lu apain, Dek? Lu pukul?" tanya Dul pelan. Syafei berpaling kepada Dul, hatinya makin panas karena matanya makin pedih. Sekarang ada pula orang bertanya demikian. "Peduli apa lu?" katanya dengan marah. "Biar gue pukul, biar gue tendang. Emang masalah apa buat lu?" Dul terdiam. Ditatapnya Syafei dengan tegas karena Dul sangat benci perbuatannya itu. Menurutnya kata-kata Syafei itu tak pantas. Terasa sekali Syafei begitu sombong. Dia sangat benci atas sikap Syafei yang seperti itu. Ditatapnya Syafei dengan tajam. "Kenapa lu pakai melotot-lototin gue kayak begitu?" tanya Syafei dengan kasar. "Lu marah lantaran dia gue pukul? Hah? Emang dia adik lu?" "Biar kata dia bukan adik gue, tapi kenapa lu pukul dia?" kata si Dul. "Kenapa? Lu naksir?" tanya Syafei sambil membelalakan matanya dengan merah karena terkena air cabai tadi. "Ye, lu beraninya jangan ame perempuan," ujar Dul. "Terus ame siapa lagi? Ame lu?" Syafei menantang sambil mendekati Dul. Dadanya dibusungkan. "Ah, macam lu lagi, Dul. Sekali gue beri juga langsung minta ampun lo." Jangan sembarangan lo, babenya jagoan," kata Syahari. "Tukang pukul, pinter silat, dibacok ame golok kagak mempan. Biar tukang gantung, gue kagak takut. Sekali gue beri tentu dia nangis," kata Syafei sambil menggosok-gosok matanya. Bukan main panas hati Dul bapaknya akan dipukul Syafei. Matanya makin bulat memandang Syafei, seolah menimbang-nimbang lawan yang lebih besar darinya itu. Hatinya ragu karena Syafei tidak sendirian. Kalau tidak ada kawannya, jangan ditanya lagi, pasti sudah diterkamnya. Tetapi mendengar ejekan Syafei yang baru saja itu, hatinya makin membara. "Sombong benar ya lu," katanya dengan sesak napasnya. Dada Dul kelihatan turun naik karena darahnya mendidih. "Sekali aja kuping lu disentil babe gue, bisa putus," kata si Dul. "Gue gasak kepalanya, nungging makin tanah," kata Syafei pula. Sekarang Dul tak dapat menahan marahnya lagi. Padahal meski memang lebih kecil, Dul tak takut. Terlebih dia dalam keadaan sangat marah kepada Syafei. "Coba gue aja lu gasak kalau bener berani," kata Dul sambil mendekat. Mata Dul saat itu kelihatan berair, bukan berarti karena takut, tetapi karena sangat marah. Coba saja siapa yang tak marah jika bapaknya diolok-olok akan dipukul sampai terjatuh ke tanah. "Benar-benar berani lu sama gue?" tanya Syafei membulatkan tinjunya. Coba beri," kata Dul sambil mendesak. Keduanya sudah beradu bahu dan saling bertatapan dengan bengis. Beberapa kali Dul tampak terdorong oleh badan Syafei, tetapi saat itu juga ia membalasnya dengan mendorong tubuh Syafei dengan dadanya. Akan tetapi seorang pun belum ada yang melepaskan tinjunya. "Gasak, Pi. Gasak, beri. Makin kurang ajar tuh," kata Syahari memanaskan hati lawannya. Syafei membulatkan tinjunya, lalu ditinjunya tengkuk Dul dengan keras. Dengan sigap Dul menundukkan kepalanya sehingga ia luput dari tinju Syafei yang pertama itu. Syafei mau mengulang sekali lagi, tetapi Dul sudah mendahului meninju perut lawannya. Syafei terdorong ke belakang, mukanya meringis-ringis seperti orang sakit perut. "Pi, maju Pi, ayo tendang perutnya Pi," teriak Syahari makin memprovokasi. Syafei pun bangkit dan berlari. Dilayangkannya langsung tinjunya ke arah wajah Dul.
Dul menunduk, tetapi kena juga telinganya. Bukan main sakitnya, daun telinganya jadi merah. Tapi dalam sekejap kembali Dul membalas pukulan Syafi'i sekuat tenaga. Ditinjunya perut Syafi'i. Aduh, aduh, teriak Syafi'i kesakitan. Perut gue mules, tolong Ri, pegangin kepalanya dari belakang Ri. Syahari maju hendak menolong kawannya, tetapi Dul mengangkat kakinya dan menendang ke belakang, tepat mengenai perut Syahari. Syahari langsung terduduk sambil memegangi perutnya saking menahan sakit dan sesak karena tendangan Dul. Jangan duduk aja lu Ri, pegang kakinya buruan, seru Syafi'i. Seret dia ke belakang. Namun Syahari tak berani lagi mendekat karena ia sudah cukup kapok terkena tendangan Dul. Kalau kena sekali lagi bisa-bisa dia pingsan. Ayo pegang kakinya buruan, ayo pegang, kata Syafi'i. Tendangannya kayak kuda, gue takut. Tak lama Dul rebah begitu diimpit oleh Syafi'i. Ayo cekek lehernya Pi. Ayo cekek, seru Syahari yang masih memprovokasi dari jauh. Jangan kasih ampun, jangan kasih ampun. Syafi'i mencekik leher Dul, tetapi tangannya dapat dipegang Dul sehingga ia pun masih bisa bergerak. Lalu didorongnya perut Syafi'i dengan lututnya sekuat tenaga. Syafi'i pun terpental dan Dul buru-buru melepaskan diri. Akan tetapi baru saja Dul hendak duduk, ia sudah diterkam Syafi'i lagi. Keduanya pun bergulat di tanah. Makin lama makin bengis seperti dua ekor kucing berkelahi. Ayo Pi, gasa Pi, seru Syahari terus memprovokasi dari pinggir. Syafi'i lagi-lagi tak dapat memukul karena tangannya dapat ditangkap Dul. Dul pun mengangkat lututnya, lalu ditendangnya perut lawannya itu, membuat Syafi'i mendengus kesakitan. Sementara Syafi'i bukan main murkanya dalam hati karena tak pernah bisa membalas Dul. Tak lama datang sekawanan anak-anak melihat dua jagoan kecil itu berkelahi. Mereka malah berteriak kegirangan. Ayo, ayo, mana yang menang? Mana yang menang? Mana yang menang? Yang menang jadi jagoan. Sambil berteriak-teriak, mereka bertepuk tangan mengelilingi kedua anak itu. Ayo jagoan Bidare Cine, ya gitu, tekan kepalanya ke tanah. Jangan kasih bangun, teriak salah satu dari mereka. Balas Dul, tendang perutnya, seru yang lainnya lagi. Semakin lama semakin ramai suasana perkelahian itu, apalagi mereka selalu disorak-sorakan yang menonton. Sebentar Dul terimpit, sebentar Syafi'i di bawah. Semakin lama semakin riuh di tempat itu, membuat ibunya Dul terkejut mendengar bunyi ribut di depan rumahnya. Dul Hamid, serunya dari sumur. Tuh dia di depan lagi berantem pok, terdengar orang menyahut. Anak nakal, udah berantem aja dia. Saban hari kalau kagak berantem, kagak senang apa tuh anak? Kagak kapok-kapoknya dah. Ibu Dul memberungut sambil memperbaiki ikat kainnya. Diambilnya sehelai handuk, diselimutkannya ke pundaknya yang telah kehitam-hitaman bekas sinar matahari. Cepat-cepat dia pergi keluar. Hai, berani-beraninya lu berantem lagi? Mau jadi jagoan lu Dul? Serunya. Mendengar suara ibunya, Dul langsung melepaskan musuhnya. Dia segera berdiri. Syafi'i ikut berdiri juga sambil membersihkan tanah yang menempel pada baju dan celananya. Perkelahian pun selesai. Anak-anak yang semula menonton perlahan kabur karena takut terkena omelan ibunya Dul. Syafi'i pun ikut pergi, namun sambil berjalan menjauh dia mengancam Dul. Awas lo, kalau ketemu di jalan nanti gue hajar. Kemari lo, seru ibunya memanggil anaknya. Dul perlahan menghampiri ibunya sambil berjalan. Dia memandangi Syafi'i yang menjauh. Tampak dia belum puas berkelahi dengan lawannya itu. Lihat,
muka lu udah cemang-cemong gitu, ujar ibunya sambil menunjuk muka Dul yang kotor dan tergores bekas kuku Syafei. Pakaian lu baru kemarin sore diganti, sekarang udah habis lagi belepotan tanah. Itu tuh rugenya orang suka berantem, cecar ibunya Dul sambil menjewer telinga anaknya. Dul diam saja mengikuti ibunya yang menjewernya sampai ke sumur. Ayo, buka pakaian lu, biar nyak cuci, ujar ibunya begitu sampai di sumur. Dul membuka baju dan celananya, maka kelihatan lengannya yang padat dan berotot karena sehatnya. Tubuhnya tegap dan kukuh meski dia seringkali berkelahi dengan kena tinju lawannya. Tetapi badannya tetap seperti itu, malahan makin sigap. Banyak anak-anak yang senang berkawan dengannya, apalagi anak-anak perempuan, karena Dul tak pernah mengganggu mereka. Namun banyak anak laki-laki yang membencinya karena iri hati. Tentang berkelahi, Dul jangan ditanya lagi. Dul memang suka berkelahi karena watak aslinya adalah pemberani dan tak mau kalah. Dia pun jadi tak pernah menangis tiap sehabis berkelahi. Sekeras apapun tinju lawannya, belum pernah dia menangis. Cuma kalau sudah berhadapan dengan jari-jari ibunya yang halus-halus itu, yang sering mencubit pahanya atau jeweran bapaknya di daun telinganya, barulah mengalir air mata Dul. Bukan karena sakit, tetapi karena Dul takut sekali kepada orang tuanya. Meskipun demikian, bukan main sayangnya Dul kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada ibunya. Jika ibunya sakit, Dul sering menangis di sisi tempat tidur sambil merawatnya. Ia takut ibunya akan mati. Bapaknya juga sering menasehatinya kalau seorang anak tak boleh melawan perintah orang tuanya, karena itu berarti durhaka dan berdosa besar. Dul ingat benar akan nasihat bapaknya itu, jadilah ia anak yang sangat patuh kepada ibu dan bapaknya. Ayo kesini, nyak mandiin, ujar ibu Dul kepada si Dul. Dul mendekati ibunya, lalu jongkok di dekat sumur. Seember air pun tertuang membasahi tubuhnya. Alangkah segarnya terkena air yang sejuk itu, apalagi setelah letih dan lelah bekas bermain dan bertengkar tadi. Beberapa ember air menyiram lagi tubuhnya hingga Dul selesai mandi. Nah, pergi sono, pakai pakaian lu, ambil dalam keranjang kain, jangan acak-acakan ngambilnya, kata ibunya. Habis itu dahar nasi, tapi habis dahar kagak boleh pergi kemana-mana lagi lu. Dul menepuk-nepuk pahanya dan menghentakkan kakinya di tanah untuk menjatuhkan air yang melekat di badannya. Lu dengar kagak nyak ngomong apaan? Tanya ibunya. Dengarnya, jawab Dul, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian terdengar ribut di dapur. Bunyi gerobak dibuka Dul dengan kencang. Prang, prang, prang. Dul, baik-baik Dul. Habis dah tuh banda-banda gelas, kalau lu pecahin semuanya, seru ibunya dari sumur. Dul tidak menjawab, hanya bunyi mangkuk dan piring terdengar berdenting. Kemudian di hadapan Dul tersaji sepiring nasi, secawan sayur asam, dan 2 ekor ikan kembung yang sudah dibakar. Dul makan dengan lahap dan ternyata tidak cukup sepiring nasi. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.